Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Adidharma, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal UTS konfigurasi ERP. Oke, di sini saya sudah ada case yang akan saya kerjakan. Jadi case kali ini adalah case dari perusahaan daging subur, yang mana perusahaan daging subur adalah sebuah perusahaan elektronik. Oke, dan di case ini sudah dijelaskan tentang banyak hal ya. Di sini ada daftar chart of account-nya, ada juga neraca saldonya, dan supplier, eh, customer, dan juga ada satu saldo piutang dagang beserta utang dagangnya juga, dan yang terakhir ada juga persediaan barang dagangan. Oke, kita langsung aja mulai. Oke, kita pertama yang akan kita lakukan adalah mengimpor data-data yang ada di soal. Oke, jadi pertama kita akan mengimpor cara vokal yang terlebih dahulu. Kita akan menuju ke modul accounting dan masuk ke cara account. Oke, di sini sudah ada cara account bawaan dari Odoo, dan karena kita akan karena kita akan menggunakan cara account yang ada di soal, maka kita akan mengimpor dari eh, soal yang sudah saya ubah ke bentuk CSV. Oke, sebelum kita menghapus, kita akan menghapus dulu untuk semua cara yang ada di sini. Nah, mungkin teman-teman ketika menghapus nanti akan mendapatkan error. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana untuk menghandle error tersebut. Kita bisa lihat di setting, kita buka di setting, lalu kita buka ke company properties. Oke. Di company properties ini ada cukup banyak properties ya. Di sini teman-teman bisa lihat yang ada account-nya. Jadi misalkan property account receivable, property account output, account input. Ini berarti menandakan bahwa mereka memiliki dependensi terhadap uh, chart of account seperti itu. Nah, di sini tuh sebenarnya sudah saya hapus ya. Jadi tadinya tuh di value-nya tuh mereka terhubung terhadap chart of account yang masih yang sudah ada, yang dari bawaan dari modulnya. Nah, karena kita tidak akan menggunakan itu dan kita akan menggunakan chart of account kita sendiri, maka value di sini harus kita hapus dan pastikan bahwa tidak ada company properties yang mengandung chart of account dari account itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan kembali ke accounting. Lalu kita akan ke cara vokal lagi. Ini kan kita hapus ya. Ini biar semuanya ini biar sekali hapus. Kita akan kita hapus. Oke, udah hapus ya. Kita akan impor cara account kita sendiri. Impor. Oke. Kita impor aja langsung karena nggak ada masalah. Oke. Udah terimpor. Oh, maksudnya salah impor ya. Nah, wait, kita hapus dulu aja. Ini master data yang kita impor yang ini, maaf ada sedikit kesalahan. Kita impor di shell account-nya. Ini udah oke ya. Kita kasih import dulu. Oke, kita import sekarang. Oke. Setelah selesai kita import, kita akan mengimport untuk journal entries. Jadi neraca saldo awalnya akan kita import. Oke. Journal entries. Ini oke, kita akan import. Oke, ini ya. Nah, di sini kan teman-teman akan ada debit sama kreditnya. Itu pastikan balance ya, karena kalau nggak balance bakal ada masalah ketika bakal diimpor. Ini oke, udah valid, kita langsung import aja. Oke, setelah kita dari accounting, kita akan menuju ke kontak untuk mengimpor supplier dan customer. Kita load file. Oke,
Ya udah ya. Ini nah, itu kan di sini ada dua ya. Ada supplier, ada customer. Nah, jadi di sini kita akan untuk membedakan customer dan suppliernya, kita akan eh, memasukkan untuk value customernya true dan suppliernya false dan sebaliknya untuk supplier. Kita tes import, kita import. Oke. Jadi sudah terimpor untuk kontaksnya. Selanjutnya kita akan eh, mengimpor produk. Tapi sebelum itu kita akan pastikan terlebih dahulu di masing-masing kontak untuk sales dan purchase-nya mereka sudah memiliki customer location dan vendor location yang sudah terisi. Karena nantinya ketika mereka melakukan sales maupun purchase, mereka harus apa ya? Mereka harus jadi definisikan untuk vendor location dan untuk warehouse location-nya seperti itu. Oke, kita kembali. Selanjutnya kita akan lanjut ke inventory. Nah, di inventory ini kita akan masuk ke master data produk, kita akan mengimpor produk. Oke. Nah, di produk kita akan uh, mengimpor data-data di produk ini ya. Ada dua produk yaitu Portage M300 dan Satellite M30. Oke. Oke, kita tes import. Oh ya, jadi sebelumnya uh, ini kita akan create dulu aja. Oke, kita langsung import aja. Oke, sudah. Nah, jadi kan setelah kita mengimpor, kita kan kita ada ini ya, udah apa namanya sudah dapat. Lalu selanjutnya kita harus mengupdate stoknya. Nah, sebenarnya untuk mengupdate stoknya itu kita bisa melakukan di inventory adjustment, tapi sepertinya bisa langsung dilakukan di sini. Oke. Untuk Portage M300 itu ini ada 20 quantity-nya. Oke, dia udah ini ya, udah terupdate jadi 20. Terus untuk satelit M30-nya dia ada 16. Oke. Oke, udah ya. Nah, tapi itu untuk kita nge-set ini ya. Tapi di inventory adjustment juga itu bisa nge-set sih sebenarnya kalau misalkan mau di inventory adjustment. Nah, ini sudah masuk di inventory adjustment ya. Dia udah validated. Statusnya oke. Selanjutnya setelah kita men-set ini, kita akan memasukkan untuk saldo piutang dagang dan saldo utang dagang. Oke. Kita akan masuk ke accounting untuk saldo piutang dagang karena ini berarti uh, sales ya. Kita akan ke customer invoice. Oke, kita create. Oke, yang pertama dia customernya adalah Buscom Computer. Ini Buscom Computer. Terus untuk ininya ada payment terms. Oh ya, sebelumnya kita harus membuat payment terms terlebih dahulu. Jadi di soal sudah dijelaskan bahwa mereka menggunakan termin yaitu N30. Jadi kita, nah karena oke di payment terms. Nah sebenarnya di ODJ sudah menyediakan beberapa term ya. Jadi ada 15 hari, 30 hari, 45 hari, dan 2 bulan. Dan immediate payment untuk yang langsung. Nah kita bisa lihat di sini kan kalau misalkan yang N30 itu kan berarti dia harus dilunasi 30 hari setelah itu. Karena dia nggak ada bilang diskon faktornya, jadi kita langsung pilih bisa pakai yang ini aja, yang dibawa bawaan dari accountingnya. Kita langsung aja masuk tadi ke customer invoice. Jadi kita lihat. Oke, okay. 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 Oke, okay.
Sebenarnya bisa komputer. Payment terms-nya yang 30 days. Invoice date-nya dia invoice date-nya dia 20 25 November 2009. Oke. Oke, di sini eh, langsung aja dia harganya adalah 31 juta ya. Karena produk yang nggak bisa kosong, kita masukin expenses aja. Oke. Oke. Ya, jadi sudah untuk account-nya ini akan masuk ke karena ini ya apa namanya? Karena ini adalah apa invoice, dia bakal masuk ke nantinya adalah ke income di sales ya. Di income oke di sales. Oke. Oh, ini bukan ini ya, berarti produknya adalah anggap aja misalkan ini. 34.100.000. Oke, kita save dulu. Oke. Ini karena kita masih ini ya, masih belum apa masih belum ada jadi nggak bakal belum divalidate dulu ya untuk angkanya untuk invoice-nya. Oke, lanjut kita akan buat invoice baru lagi yaitu untuk uh, elektron komputer itu dia senilai 26 juta. Tanggalnya 11/29. 9, terus payment terms-nya sama juga yang 30 hari. Lalu lanjut kita akan menambahkannya berapa karena nggak bisa kosong kita masukin 30 juta 26 juta. Tahunnya sama dia pakai yang ini ya pakai yang income ya. Oke, sudah selesai kita langsung save aja. Kita buat oke lanjut kita buat baru lagi ke Prima Persada Komputer. Sorry, Sejahtera. Sejahtera 21 juta 23 Sejahtera. Invoice date-nya 11/23/2009. Lalu dia tambahkan produknya sama. Lalu untuk harganya kita buat 21 juta. Oke, kita save aja dulu. Oh, ntar buat ini buat account-nya sama sama dia pakai di income ya, dia apa di sales ya. Sama-sama. Oke, kita save. Oke. Oke. Sudah kita akan masuk ke vendor bills untuk ini ya buat saldo utang dagang. Oke, kita create aja vendornya. Yang pertama CV Abadi Jaya itu 23 November 21 juta. Nah, oh sama ya kayak yang tadi. Untuk vendor reference nggak ada, kosongin aja. Terus habis itu ini adalah 23. Terus due date-nya nggak ada. Bank account-nya ini masih belum ada ya bank account-nya. Kita buat aja.
Oke, kita langsung tambahkan produknya aja. Ya, sampai sini aja, misalkan kita membeli unit price-nya adalah 21 juta. Ini expenses ini. Ini kita langsung aja kita save. Oh ya, account-nya dia pakai expenses-nya. Yang di per, berarti dia pakai yang di uh, save dulu. Oke. Hmm. Jadi akan terlihat seperti ini ya. Untuk teksnya tuh di purchases-nya. Kita lihat lagi, kita lagi. Oke, oke udah, ini udah, ya. Jadi purchase-nya dia di expense ya. Oke, udah untuk save. Kita buat yang baru lagi. Ini ada lagi. Eh, kita buat lagi untuk oh tadi itu harusnya PT Sumber Makmur tapi nggak apa, kita buat ini vendornya PT Sumber Makmur ya. Sekarang ini CV Abadi Jaya tadi salah. Hmm, CV Abadi Jaya. Terus untuk tanggalnya adalah tanggal 6 tanggal 20 November 11/20 2009. Terus untuk date-nya nggak ada. Terus ini sama masih sama. Terus ini kita lainnya kita pakai eh, ini. Terus untuk harganya dia 16 juta. Akunnya masih sama ya. Akunnya masih yang tadi pakai yang purchases. Oke. Nah, ya udah ya. Jadi teksnya dia 17.600. Oke, gitu. Masih. Tadi ada kesalahan ya. Tadi yang pertama harusnya PT ini PT Sumber Makmur bukan Sivia Badijaya. Oke, PT Sumber Makmur. Oke, lanjut ke PT Samudra. Samudra. Ini nanti bill date-nya dia tanggal 28, harganya 26 juta. 11/28/2009. Terus untuk ini dia pakai expenses account-nya adalah yang purchase sama masih ya. Yang purchases oke. Terus untuk harganya dia 26 juta. Eh, ya 20 ya 26 juta betul. Oke, terus habis itu untuk bank account-nya kita lihat save. Oke, kita save ya. Ini, oke.
Jadi untuk yang PT Sumber Makmur, ini tadi masih belum, bank account-nya masih kosong, biar dia ntar nanti bisa di aku ini ya. Eh, nah, untuk banknya BNI, terus holdernya Makmur, misalkan. Oke. Setelah selesai kita sudah membuat uh, bills. Jadi secara umum kita sudah selesai untuk, ini sebelum kita save ya. Kita save, kita udah membuat pre-requirement eh, dari dari yang harus dilakukan sebelum kita melakukan transaksi. Oke, karena sudah selesai, jadi kita akan langsung masuk ke transaksi. Jadi transaksi pertama adalah pengeluaran kas untuk gaji karyawan. Tapi karena di sini tidak dijelaskan untuk dibayarkan dengan siapa, jadi saya di sini bisa menggunakan modul employee sebenarnya, tapi karena tidak dijelaskan ini dibayar oleh siapa, jadi saya langsung masuk saja di jurnal, langsung di jurnalnya saja begitu. Kita akan langsung menggunakan jurnal entries dan oke, jadi kita akan langsung membuat jurnal entries untuk soal yang ini. Untuk tanggalnya adalah tanggal 6 Desember 2009. Oke. Jurnalnya akan menggunakan jurnal, eh, karena kan dia di soalnya requirement-nya adalah untuk pembayaran di atas ini ya, di atas 1 juta dibayar dengan cek dibukti dengan bukti pengeluaran kas. Jadi digunakan untuk bank, ini ya, cash in bank ya. Jadi oke. Tapi ini masih tetap pakai cash sebenarnya basically. Oke, nah terus account-nya di sini kan untuk pertama kita harus set untuk debitnya dulu. Kita untuk debitnya, untuk kita expense-nya itu ada di ini masuk di expense wage and salaries ya. Salaries, terus habis itu dia debitnya 3 juta. Terus untuk kreditnya dia di cash in bank. Oke, Oke, udah ya. Kita save. Lalu, oh, reference-nya kan, reference-nya karena di sini. Nah, oke, jadi ini aja BKK 121. Ini langsung kita post ya. Untuk ini, oke, sudah kita post. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil ini karena dia ini ya, karena dia di bawah 1 juta, kita akan menggunakan petty cash. Oke, kita create. Eh, kita akan create ini percetakan ya. Jadi kita masukkan tanggalnya, dia tanggal 2 Desember. Eh, ini terus reference-nya adalah W121, W121, terus jurnalnya dia di jurnal cash. Lainnya dia di petty cash ya. Partnernya dia nggak ada di mana-mana. Untuk debitnya di, oh ini kreditnya dia di 750 juga, 50 ribu. 50 ribu. Oke, untuk apa namanya, debitnya dia tuh di, berarti mungkin karena ini peletakan, mungkin kita bisa bilang dia ini ya, advertising expenses ya. Oke, 750. Oke, ini kita save lalu kita post. Oke, kita post. Oke, sudah. Nah, ini sebenarnya saya tadi lupa untuk ngepost yang ini ya, ngepost yang journal entries yang apa yang awal. Jadi kita post sekarang daripada nanti lupa. Oke, journal entries lagi. Oke, kita uh, buat lagi.
journal entries. Selanjutnya untuk bukti penerimaan kas. Oh, ini karena bukti penerimaan kas nih tadi kita pelunasan di ini ya. Pelunasan di vendor bills yang 34.100.000. Oh, oke. Oh, karena ini diterima dari berarti ini ya, customer invoice kita yang tadi 34.100.000. Ini ya, dari Guscom Computer. Oke. Ini kita validate. Oke, terus habis itu setelah kita validate, oke, setelah kita validate, kita akan register payment. Ini 34.100.000 ya, udah sesuai. Validate. Oh, oke. Jadi di sini ada server error untuk ini ya, journal item di account offline. Field-nya adalah account. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini teman-teman? Karena tadi kan di awal kita sudah me-unlink ya, kita sudah meng-unlink setting-setting pada technical yang di company properties. Nah, ini kita harus kembalikan sekarang. Jadi kita akan kembalikan terlebih dahulu. Ini namanya jadi account offline. Oke. Nah, kita coba lagi. Belum bisa ya, belum kita kembalikan tadi. Kita akan coba ke setting, kita kembali ke technical, lalu kita ke ini ya, ke company properties, lalu kita akan kembalikan nilainya. Jadi untuk yang ini tadi, account receivable, kita akan buka ini aja, kita buka ini ya, accountingnya di baru, di link baru, oke, configuration di chart account. Nah, jadi untuk account receivable ini pasti kita akan menggunakan ini ya, apa namanya, yang account receivable-nya itu kalau di yang kita itu receivable-nya adalah di account receivable. Nah, kita lihat ID-nya dia berapa. Nah, jadi dia di sini ID-nya adalah 1. ID-nya adalah 10. Oh, gini kan. Oh, ID-nya dia 1034. 1036 tadi ya kalau yang ini. Account receivable dia ini 1036. Oke, jadi dia di sini caranya adalah account, koma 1034. Nah, save. Ini kita di sini untuk yang account payable-nya kita ada di sini ada account payable juga ya. Itu account payable-nya di sini 1045. Jadi account dot account koma 5. Oke, dan seterusnya teman-teman. Jadi di sini juga ada untuk expense kategori. Karena expense kategori itu kan basically dia by default dia itu kan untuk yang purchase ya, yang utama. Jadi kita buka yang purchase ini dia 1057. 0,1057. Ini kita bagi. Nah, untuk yang income ini juga ada untuk ini ya, eh, account tadi berarti untuk yang ini adalah yang sales ya, yang sales oh 1055. Nah, save. Oke, dari sini sudah, lalu juga ada untuk ini ya, eh, adalah untuk nah ini property stock valuation account sama account input, account output.
Nah, oke. Jadi selanjutnya, kan kita kemarin juga sudah sempat mengganti di Texas ya, dan juga jurnal. Kita akan isi accounting di Texas. Ini kita akan masukkan, oke. Jadi untuk tax account-nya, kan kita ada tax account ya. Jadi kalau misalkan yang ini kan scope-nya adalah sales. Oke. Karena scope-nya sales, kita akan eh, mencoba cari di ini ya. Coba kita cari tax. Karena sales itu termasuk income, jadi dia akan masuk ke ini. Ini dan jadi anggap aja dia tuh karena ini dia karena nggak ada apa namanya income tax gitu, jadi eh, anggap aja kita pakai yang interest revenue aja. Oke, kita save. Terus kita masukin lagi untuk yang ini. Ini tuh buat purchase ya. Jadi karena buat purchase dia itu yang tadi yang apa yang expense kita cari yang paling bawah tadi ya, yang income tax expense ini. Oke. Jadi harusnya dari sini kan karena tadi kita menggunakan teks, jadi harusnya sekarang sudah bisa. Kita coba aja. Oke, ini kita register payment. Ini udah 35.100, kita validate aja langsung ya. Masih belum bisa. Tapi karena masih belum bisa, kita loncati saja untuk transaksi ini. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, ini yang selanjutnya adalah voucher kas kecil untuk kantor PLN dan PT Telkom. Karena dia di bawah ini juga, maksudnya dia masih di bawah apa namanya, di bawah 700, di bawah 1 juta, maka otomatis dia akan menggunakan ini ya, menggunakan petty cash. Kita seperti biasa, kita akan masuk ke journal entries, kita create. Tanggalnya adalah tanggal 4 Desember 2009. Oke. Untuk jurnalnya di jurnal cash menggunakan, oke. Untuk uh, debitnya dia di ini ya, apa telepon electricity expense, dia debitnya ada 900.000, lalu kreditnya dia di petty cash. Cash 900.000, oke. Nah, save. Oh, reference-nya dia adalah V122. Oke, kita save. Oke, langsung kita post. Oke, good. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu adalah faktur pembelian. Oke, jadi di sini kita akan melakukan purchase dari uh, enggak, kita akan melakukan sales ya terhadap elektron komputer. Jadi selanjutnya ada ini ya, ada purchase order dari elektron komputer. Oh ya, BTW tadi sepertinya ada sedikit kesalahan ya. Jadi tadi seharusnya selain kita teks, kita juga ada jurnal yang terlewat tadi yang belum kita set. Nah, di sini ada customer invoice. Nah, di sini kita belum membuat default debit account-nya. Nah, ini kita bisa masukkan ke tempat income itu adalah namanya ini ya, sales ya. Oke, kasih. Dan, oh, customer invoice, ya benar. Terus untuk yang vendor bills, itu udah pasti di purchases.
Oke, oke, oke. Kita akan lanjut ke, kita akan coba lagi tadi mungkin ya untuk yang transaksi nomor nomor berapa? Nomor 3. Transaksi nomor 3 ini kita akan ada pelunasan faktur ya. Tadi, oke, kita coba lagi ya. Ke invoice, oke. Di sini kita akan register payment lagi coba. Ini sudah ada ya, kita validate. Masih belum bisa juga. Oke, jadi kita skip lagi aja. Oh, payment date-nya mungkin karena dia ini ya, melewati batas juga. Jadi tuh dia tuh due date-nya adalah buat aja 12/24/2009. Validate masih belum bisa juga. Oke, kalau begitu kita skip lagi aja. Untuk yang tadi kita berlanjut ke yang selanjutnya. Yang tadi selanjutnya adalah ini ya. Kita ada kan kita akan melakukan purchase order. Oke, kita akan melakukan purchase order. Purchase order. Kita akan buat dari quotation-nya aja langsung. Kita ke elektron. Oh, sorry, ini karena customer, jadi kita ke sales ya. Kita buat sales order. Oke, kita create. Customer-nya adalah elektron komputer. Quality-nya dia ini ya, 6 Desember 2000. Dia adalah 12/06 2009. Lalu untuk payment terms-nya sama seperti yang lain, yaitu di 30 hari. Terus untuk produknya, dia membeli Portage M300. 300, oke, sebanyak sebanyak 8 di harga 18.500. Unit price-nya dia 18.500.000. Oke, untuk quantity-nya ada 8. Oke. Dan juga untuk ini ya, satellite M30 itu dia membeli sebanyak 5 5 5 unit dengan harga 15 juta. Ini belum ke save ya, harganya tadi masih sama. Masih 500 ya. Oke, oke, oke. Oke, sudah sesuai, lalu kita confirm. Tapi karena ini masih belum dilunasi, jadi ini tidak, ini ya, masih belum di, apa namanya, belum dilunasi. Oke, kita lanjut selanjutnya ke bukti pengeluaran kas. Kita akan melunasi faktur ke PT Samudra ITC. Jadi yang tadi itu oke, kita akan melunasi ke PT Samudra ITC. Kita ke accounting lagi, ke vendor bills, lalu ke PT Samudra. Ini gimana soal kita validate. Oke, lalu kita register payment. Ini kita akan validate lagi untuk ininya. Oke, dia sudah divalidate. Oke, untuk purchase-nya buat yang ini ya, buat yang bukti pengeluaran kas di PT Samudra ITC. Oke, jadi saya juga habis melakukan beberapa konfigurasi. Kita akan lanjut ke ini ya, nota kredit dari elektron komputer. Oke, kita akan buat di karena ini nota kredit, jadi otomatis dia sudah langsung lunas ya, dia bukan purchase order seperti yang tadi. Oke, kita langsung buat aja kita buat di sales saja.
akan membuat quotation. Oke, jadi untuk quotation-nya ini ada 2 buah Portage M300 dengan harga 18.500.000 dan Satellite M30 harganya 15 juta satu unit. Oke, kita langsung buat ya. Customer-nya adalah Elektron ya. Customer-nya Elektron Komputer. Terus untuk produknya ada, kita tambahkan produknya yang Portage M ini adalah 18.500.000. Order kuantitinya ada 2. Oke. Oh ini masih belum diganti. Ya, 500 ya. Terus untuk Satellite M30-nya dia ada sebanyak 15 juta ya harganya. Oke, oke, ini udah. Oke, good nih totalnya 57.200.000. Jadi kita confirm. Jadi setelah kita confirm, dia karena ini nota kredit ya, jadi langsung selesai. Oke, delivery. Ini kita validate. Bentar, jadi kita harus edit dulu ya. Karena dia reserve-nya dan-nya 2, ini 1. Ini kita save. Lalu kita validate. Oke, setelah kita validate, oke ini udah selesai. Jadi kayak, oke kita ke sales ordernya lagi. Kita create invoice. Create and view invoice. Di sini udah ada ya. Kita validate lagi. Register payment. Nah, ini kita ganti cash ya. Terus untuk tanggalnya ada sama. Kita validate. Oke, udah bisa. Nah, jadi sebenarnya tadi saya sudah melakukan beberapa konfigurasi. Jadi kita coba untuk ini ya, kita kembali ke accounting lagi, lalu kita validate untuk transaksi yang tadi. Jadi sebenarnya tadi sudah benar, tapi ternyata saya melakukan sedikit. Saya tadi tidak terlalu teliti. Harusnya di yang Buscom komputer ini harusnya tadi itu tuh di registernya di cash bukan di bank. Dan tanggalnya juga harus tidak boleh melewati due date. Jadi 12, misalkan 12/24/2009 ya. Terus payment journalnya itu di cash. Kita coba. Mari kita coba. Kita validate. Oke, ini udah berhasil ya. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi ke-8. Ini adalah voucher kas kecil ya. Voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan toko. Oke, kita masuk ke accounting, ke journal entries. Lalu kita akan langsung aja tanggalnya berapa ya? Tanggal 9 Desember. 12/09/2009. Oke, lalu referensinya adalah V12-3. Ya, ya. Terus jurnalnya adalah cash. Terus untuk account-nya di sini, oke. Account-nya karena ini perlengkapan toko, mungkin kita coba lihat apa yang sesuai. Mungkin ini ya, store supplies expense mungkin ya. Atau mungkin karena mungkin yang lain kurang ini ya, kurang sesuai. Jadi anggap aja karena perlengkapan toko, jadi store supplies expense. Untuk debitnya 1 juta. Lalu karena ini masih 1 juta, jadi kita menggunakan petty cash, bukan cash in bank ya. Kita menggunakan petty cash. Oke. Kita save. Oke, lalu kita post langsung. Oke, sudah selesai kita post. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu adalah bukti pengeluaran kas. Pelunasan faktur C15234. Oke.
Ini pelunasan faktur dari PT Sumber Makmur. Oke, kita ke ini ya, Sumber Makmur berarti di vendor bills. Oke, di yang Sumber Makmur. Oke, kita langsung aja kita validate. Kita register payment. Ini kita ganti cash ya. Tanggalnya, due date-nya karena dia itu, oke, dia kita harus sesuaikan sama due date-nya. Oke, validate. Oke, hmm, ini sudah ini. Ini kita ya sudah. Kita kembali ke vendor bills lagi. Oke, ini kita add karena dia masuk outstanding debit ya. Kita add register payment lagi. Oke. Oh, jadi ada sedikit koreksi untuk yang ini tadi. Jadi untuk transaksi yang ini, yang apa namanya pelunasan faktur, itu kita menggunakan di account-nya, seharusnya bukan menggunakan ini ya. Ini, eh, ini eh, kita edit, udah nggak bisa diedit ya. Jadi kita buat lagi aja untuk ininya, yang tadi dua ini. Jadi seharusnya dia kita menggunakan account payable ya. Jadi bukan account expense-nya tapi payable account-nya. Nah, jadi kita mungkin kan buat ulang untuk yang ini. Oke, kita buat ulang yang PT Samudra dan PT Sumber Makmur. Ini PT Sumber Makmur, build date-nya dia sama ini aja lah ya, Mas Bes. Oke, dia di sini produknya adalah, nah, account-nya kita pakai payable account ya. Payable, oke. Produknya adalah expense. Dia harganya yang Sumber Makmur adalah 26 juta. Oke. Oh, 21 juta yang Supermakmur. 21 juta, oke. Langsung kita validate aja ya, karena kita udah tahu bakal di ini, dilunasin. Ini kita validate di sini, oke ya. Terus, oh wait. Oh yang keempat ya. Yang kelima ya. Yang barusan dibuat, oke. Ini udah karena oh wait. Ready. Oh, kita langsung register payment. Tadi cash. Oke, oke. Nah, oke lanjut. Kita akan lanjut ke, jadi kita akan lanjut ke transaksi ke-10, yaitu adalah faktur untuk ini ya, eh,
dari PT Samudra. Jadi kita akan melakukan purchase ke PT Samudra 11 buah portage dan 8 buah satellite. Oke, kita akan buat di sini untuk vendornya adalah PT Samudra. Untuk produknya di sini ada portage. Ini lalu oke. Untuk order date-nya 10 Desember 2009. 10 ya, 10 Desember. Oke. 2, oh itu. 2/10/2009. Oke. Terus ya sama lain aja ya, 12/10/2009. Terus untuk unit kuantitinya dia ada 11. Unit price-nya adalah 16 juta. Oke. Lalu lanjut ke line selanjutnya, yaitu satellite. 8. Ini 12.500.000 ya. Oke, udah. Kalau sudah kita langsung, ini karena dia adalah faktur ya, jadi masih belum dilunasi. Oke, karena belum dilunasi, kita lanjut aja. Kita langsung confirm order. Kita save dulu aja. Kita masih PO. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu adalah bukti penerimaan kas. Oh, ini karena tadi kita tidak bisa melakukan ini, ya, jadi kita ini adalah ya itu nggak bisa tadi masih tes skip dulu aja yang itu. Nah, sekarang nota kontan dari ini ya, pembelian dari siapa ini? Ini nggak ada dari siapanya karena kepada yang terhormat penjualan tunai. Jadi penjualannya secara langsung ya. Oke, kita buat langsung aja kita buat mungkin langsung invoice-nya aja di accounting. Invoice karena di sini nggak dijelasin dari siapa, jadi kita buat asumsi aja kan, misalkan uh, Prima Persada Komputer ya. Dia ada 18 juta ini ya, 18 juta harganya untuk Portation 300. Kuantitinya ada 5. 5 price-nya 18.500.000. Oke. Terus 14.500.000 banyak 6 ini satellite ya. Ini sebanyak 8. Iya betul, jadi totalnya ada 2.600. Oh, wait. Hmm. Oh, 11.500. Oke. Enggak, itu ada yang salah sepertinya. Harganya 18 juta 5. Oh, 18 juta bukan 18.500.000. 18 juta. Oke, udah sesuai. Langsung saja kita invoice date-nya dia 13. Ini karena nota konten ya. 13 Desember. Jadi 12 12 ya. Setelah selesai, ini due date-nya dia karena dia terminnya sama ya, kan 30 days. Oke, kita validate. Setelah kita validate, langsung kita register payment. Kita validate. Oh, sorry. Ini tadi sebelum diganti cash. Oke, sudah paid ya. Dia udah paid. Lanjut ke selanjutnya adalah pelunasan
faktur dari Elektron Komputer. Oke, kita buka invoice. Elektron Komputer yang ini ya, belum dilunasin. Oke, kita validate aja langsung. Register payment. Kita ganti cash. Oke, udah. Lalu lanjut ke transaksi ke-15, yaitu adalah ke kas negara via kantor pos Bandung. Oke, kita akan langsung saja membuat ini ya, journal entries. Ini berarti kalau misalkan ke kas negara, ini masuk apa ya? Kita coba buka aja nih, tanggalnya adalah tanggal 15 Desember 1225 15 nih, 2009. Terus jurnalnya adalah jurnal cash. Untuk lain ini mungkin karena ini mungkin ya, mungkin pajak jadi prepaid tax, oh bukan ya, mungkin expense-nya adalah uh, mungkin ini ya, other operating expense saja. Terus kreditnya, debitnya dia 1.500.000. Oke, jadi ini di cash in bank. Oke, kita langsung aja kita post. Oh, referensinya dulu. Referensinya ini dia di CP12 004. 004. Oke, kita save. Oke, kita post. Oke. Oke, dia di sini berarti udah di post ya jurnalnya. Lanjut, karena tadi kita nge-skip 2 transaksi, kita akan melakukan 2 transaksi lagi. Oke, jadi yang pertama adalah transaksi dari voucher kas kecil Bapak Hendrawan. Oke, jadi, nah karena ini dibayarkan kepada Bapak Hendrawan, jadi uh, ini mungkin semacam reimburse gitu ya. Jadi nanti apa namanya untuk uh, debitnya mungkin bukan ke apa bukan bukan ke bukan ke yang lain, bukan ke PT Cash tapi ke Pak Hendrawannya sendiri. Oke, kita buat lagi journal entries-nya. Di sini kita mendapatkan journal entries, oke 1 juta ya. Date-nya adalah eh, 17 Desember 2009. Reference-nya B124. Yes. Oke, kita tambahkan account-nya. Ini untuk account-nya mungkin kita buka dulu. Oke, jadi untuk white ini kita menggunakan, karena ini 1 juta, kita eh, debitnya adalah ini ya, Hendrawan Capital. Ini debitnya, kreditnya 1 juta. Oke. Lalu untuk ini di petty cash karena masih di bawah 1 juta. Oke, kita post. Oke, kita lanjut ke transaksi terakhir, yaitu adalah purchase order. Oke, untuk purchase order dari ini ya. Oke, nah, ini ternyata dia terminnya beda. Dia tuh ada 210, jadi ada diskon faktornya sebesar 2%. Oke, dan ini oke, jadi kita langsung buat aja vendor bill-nya. Vendor bills-nya kita buat. Oke, vendornya adalah Guscom Computer. Oh, sorry, ini harusnya di customer ya. Customer di Guscom Computer.
Lalu di invoice date-nya dia 18 Desember, 18, 12, 18, 2009. Oke, lalu lanjut ke payment terms-nya. Kita akan membuat payment terms baru. Karena yang ini beda sama yang lain ya, sama sebelumnya. Ini adalah 2/10, cuma N per 30. Nah, balance-nya dia kita tambahkan baris ya. Dunya ini adalah 30. 30. Oke, ini udah kita save. Terus, mana? Nah, terus, nah ini adalah persen. Value-nya karena ini ya, kita jadi 0,98. Ini, oke, kita save. Oh, ini days-nya adalah 10. Oke, kita save and close. Oke, setelah itu kita save. Kita menggunakan ini ya. Jadi due date-nya udah tanggal segini. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan langsung menambahkan ininya, produknya. Jadi dia memesan 6 buah portage dan 4 buah satelit. Uh, ini sebanyak 4 ya. Harganya 18.500.000, masih sama-sama seperti yang lain. Terus untuk satelitnya dia ada 5 unit dengan harga 15 juta. Oke, ya sudah. Kita cek lagi apakah sudah sesuai. Oh, ininya 6 dan 4. Sorry. Ini 6 dan ini 4. Oke, oke, oke. Kita Setelah kita save, kita langsung validate. Dan jangan lupa setelah kita validate, kita register payment. Oke, setelah kita register payment, ini kita cash ya. Kita validate. Oke, udah bisa. Oke, udah paid ya dia. Oke, setelah kita pay, ini dari nilai transaksi, jadi selanjutnya kita akan melihat ini ya, kita lihat reportingnya untuk balance sheet dan profit loss-nya. Kira-kira seperti apa sih? Kita print. Coba lihat untuk balance sheet-nya akan menjadi seperti apa. Oke, kita lihat ya. Untuk ininya akan menjadi, oke, jadi seperti ini ya. Jadi melihat untuk balance sheet-nya menjadi seperti ini. Lalu untuk ya tadi karena mungkin belum selesai, jadi masih cukup banyak yang salahnya begitu. Oke, lalu kita lanjut. Kita lihat untuk profit loss-nya. Ini mungkin karena cuma 15 transaksi, jadi kita ini masih kurang representatif ya. Jadi mungkin, nah jadi seperti ini ya untuk income-nya dan expense-nya. Kita bisa melihat seperti ini. Oke. Jadi sekian untuk presentasi dari saya tentang soal UTS. Mohon maaf, tadi ada beberapa kebingungan karena saya juga masih cukup menyesuaikan dengan Odoo ini, dan juga untuk transaksi-transaksi yang saya skip karena belum saya kurang memahami kesalahannya di mana, saya minta maaf, dan jika ada waktu akan saya koreksi kembali, mungkin di Medium atau di YouTube juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.